Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perkongsian kita pada kali ini bertemakan Aku tidak punya ayah, tetapi aku punya Tuhan. Amin saudara. Sosok seorang ayah merupakan satu sosok yang sangat penting di dalam sebuah keluarga. Bagi anak gadisnya, ayahnya adalah cinta pertamanya. Bagi anak lelakinya pula, ayahnya adalah hero, pahlawan di mata dan di hati. Bagi seorang istri, suami adalah seorang tempat yang ia berpaut, tempat dia bersandar, bergantung harap, yang boleh memberi dia kebahagiaan dan pelindungan, tempat yang selamat baginya. Jadi betapa pentingnya peranan dan betapa besarnya tanggung jawab sosok seorang ayah ini. Apapun kisah saudara di luar sana tentang ayah ini, mungkin ada di antara kita di luar sana yang sampai saat ini Anda punya seorang ayah. Ayah Anda memenuhi ciri-ciri, kriteria, menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Tetapi mungkin ada juga di antara kita yang punya seorang ayah, tetapi mungkin ayahnya telah meninggalkan dia selama-lamanya, telah meninggal dunia. Mungkin juga ada di antara kita di luar sana berpisah dengan ayahnya karena masalah keluarga, masalah rumah tangga. Mungkin juga ada di antara kita berpisah dengan ayah karena faktor pekerjaan, ataupun mungkin Anda tidak diingini oleh ayahmu. Apapun kisahmu saudara di luar sana, satu hal yang harus kita ketahui bahwa ayah adalah satu sosok yang sangat penting di dalam sebuah keluarga, di mata masyarakat, bahkan di mata Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa ayah ini juga adalah manusia biasa. Sama seperti saya, saudara dan saudari. Ayah juga punya kelemahan, punya keterbatasan. Dia tidak sempurna dan tidak kekal bersama-sama dengan kita. Jadi, jangan kecewa, jangan sedih, jangan berputus harapan, jangan merasa sakit hati, jangan rasa dendam, jangan merasa rendah diri berpanjangan, sehingga itu merusakkan pikiranmu, merusakkan hatimu, merusakkan gaya hidupmu, menjadi tidak baik dan tidak sehat. Satu hal yang harus kita ketahui sebagai anak-anak, ya, siapapun kita pada hari ini, sama ada kita masih sebagai seorang anak, sebagai istri, ya, ataupun sebagai seorang suami, satu hal yang harus kita ketahui bahwa ada satu sosok, satu pribadi yang luar biasa sebenarnya saudara, yang kekekalannya sangat terbukti dalam kehidupan kita, di mana ia boleh dipercaya dan dia seorang yang sangat bertanggung jawab dan dia memenuhi kesempurnaan itu. Siapakah pribadi yang tidak mengecewakan? Yaitu Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, dalam keputusasaan kita, kita harus memilih berbalik kembali kepada Tuhan kita. Kalau kita merasa kecewa, putus asa dengan keadaan keluarga kita, keadaan rumah tangga kita, ada satu sosok yang sangat hebat, yang luar biasa, yang boleh kita andalkan, yang setia bersama-sama dengan kita, sentiasa bersama-sama dengan kita, dan keberadaannya, kewujudannya sentiasa ada, dan dia sempurna sebagai seorang penjaga, dan dia berpegang pada janjinya. Dia sentiasa ada untuk kita, yaitu Tuhan. Saudara, pemazmur, ya, di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang kelima berkata demikian. Mazmur berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Bawalah aku, kata Mazmur. Di sini pemazmur memilih Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ya, siapapun kita pada saat ini yang mendengar perkongsian ini,
Sama ada kamu sudah percaya dan menerima Tuhan ataupun belum, kamu berada dalam keadaan yang putus asa, kamu kecewa dengan keadaan keluarga kamu, apa yang terjadi dalam keluarga kamu, dalam rumah tangga kamu, ya. Ada banyak pilihan di luar sana sebagai pelarian untuk kamu melepaskan sakit hati kamu, kekosongan kamu yang sedang kamu hadapi dalam hidup kamu ataupun dalam hati kamu. Ya, ada banyak pilihan yang ditawarkan oleh dunia ini untuk menggantikan kekosongan, kekecewaan di dalam hati kamu itu. Tetapi pemazmur di sini dia memilih Tuhan untuk mengganti kekosongan itu, kekurangan yang ia rasakan dalam kehidupannya. Jadi hal yang sangat penting dalam hidup kita, apabila kita dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan kecewa, susah ataupun senang, kita harus tetap memilih Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita ikuti, untuk kita mau menyerahkan segala apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mazmur berkata, bawalah aku. Ya, dia begitu berserah, dia menyerahkan kehidupannya sehingga dia berkata kepada Tuhan, bawalah aku Tuhan. Ya. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita harus memilih Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kita, untuk kita ikuti dalam hidup kita di dunia ini. Untuk apa? Ya, untuk apakah pemazmur meminta Tuhan membawa dia? Ya, pertama yaitu untuk membawa dia berjalan di dalam kebenaran. Ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Ya, di dalam kebenaranmu. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang boleh membawa kita jalan kebenaran. Baik dalam kehidupan kita seharian di dunia ini, seumur hidup kita, dia akan mengajar kita, membawa kita bagaimana hidup yang sehat di dunia ini, bagaimana hidup yang betul di dalam dunia ini. Dan juga keselamatan secara pribadi jiwa kita pada kehidupan yang kekal, saudara, yaitu di surga. Jadi dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Pemazmur begitu percaya bahwa Tuhan yang tempat dia menyerahkan hidupnya ini, tempat dia mengikuti ini, dia adalah Tuhan yang mampu membawa dia ke jalan yang benar, ya, menunjukkan gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang betul di dalam dunia ini, dan bahkan mampu menyelamatkan jiwanya. Satu-satunya Tuhan yang boleh menebus dia daripada dosa, yaitu jalan kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Ya, kalau kita belum percaya Tuhan, sedang mencari-cari Tuhan, ya, sedang mencari apakah yang benar, apa yang betul, ya, jalan kebenaran itu yaitu hanya di dalam Yesus. Yang benar adalah Yesus Kristus, itu adalah Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah menerima kebenaran itu, yaitu yang benar, seterusnya yang benar kehidupan kita. Melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Yaitu perintah Tuhan adalah firman Tuhan, ajaran Tuhan, Taurat Tuhan, Alkitab sebagai kita punya landasan, ya, sebagai kita punya panduan, pedoman hidup kita di dalam dunia ini untuk memperolehi keselamatan yang akan datang, yaitu bagi jiwa kita. Seterusnya, ya, dia bukan saja meminta Tuhan membawa dia ke jalan kebenaran yang benar, bahkan mengajarnya. Saudara, tadi kita berkata bahwa dalam sebentar tadi kita diberitahu bahwa ayah itu sosok yang tidak sempurna, adalah manusia biasa, dan kita juga adalah manusia biasa. Sebab itu pemazmur berkata, ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, kata Mazmur, ya, kata si pemazmur ini, ajarlah. Itu kita ada dengar Yesus berkata, ya, roh itu memang penurut, tetapi daging kita lemah. Kita punya keinginan, kerinduan kita mau ikut Tuhan, kita mau mentaati perintah Tuhan. Tapi daging kita punya banyak kelemahan, keinginan kita sebagai manusia itu. Jadi kita perlu diajar oleh Tuhan. Kita perlu dididik, kita perlu diajar, ya, bagaimana untuk mengikut, mematuhi. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Sebab hanya dengan kekuatan dari Tuhan kita mampu mentaati firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan itu. Kita tidak boleh
mentaati dan melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri sepenuhnya, bersandar dengan kekuatan kita, ya. Tanpa bantuan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan sempurna melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara dan saudari, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kita harus memilih mengikut Tuhan, yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya dan meminta Tuhan membawa kita berjalan dalam kebenarannya, memilih Tuhan yang benar, memilih ajaran yang benar, dan kita meminta Tuhan mengajar kita sehingga kita mampu untuk mengikuti, mendengar, mentaati, dan melakukan firman Tuhan. Dan seterusnya, ya, pemazmur berkata, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Betapa sebuah kesadaran yang sangat hebat, yang luar biasa sekali. Kesadaran yang penuh, di mana dia tahu dan pasti bahwa Tuhan satu-satunya yang mampu menyelamatkan. Apabila mendengar tema ini, ya, saya diberi tema ini oleh rekan kerja saya teringat doa. Ya, doa yang Yesus ajarkan, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu dalam doa Bapa kita, ya, ataupun Bapa kami, di mana doa itu dimulai Bapa kami yang di surga. Ya. Kalau kita mengerti maksud itu, ya, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kita harus punya perasaan yang erat, yang rapat dengan Sang Pencipta. Waktu kita berdoa, meminta, datang kepada Tuhan, kita harus punya kesadaran bahwa Tuhan itu, Allah itu, Sang Pencipta itu adalah Bapa kita, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, satu pribadi yang mengalahkan segala sesuatu yang ditawarkan yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara dan saudari, kita harus merasa bahwa Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya hubungan yang sangat erat, yang rapat dalam kehidupan kita. Baik sewaktu kita berdoa, meminta sesuatu apabila kita memerlukan keperluan, ataupun dalam kehidupan kita setiap hari, ya, dalam pekerjaan kita harus sentiasa sadar, kita harus sentiasa tahu, ya, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, dalam kita merasa keluarga kita mungkin lebih teruk, lebih buruk daripada keluarga orang lain, kita harus tahu bahwa ada satu pribadi yang setia, yang baik, ya, yang mampu menyelamatkan kita, yaitu Tuhan kita. Oleh itu, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kamu rendah, ya, jangan pernah merasa kamu itu berasal daripada keluarga yang sama. Ingat, ya, kamu punya Tuhan, kamu punya Allah yang boleh kamu panggil Bapa. Bahkan keberadaannya kekal, kesetiaannya selamanya, dan dia terbukti sentiasa ada bersama kita. Pertolongannya tidak terbatas untuk kita. Oleh itu saudara dan saudari, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sama ada kita pada hari ini sendirian, tinggal sendiri, sudah tidak punya siapa-siapa, ya. Mungkin ayah kita meninggalkan kita, ataupun ibu kita meninggalkan kita. Mungkin kita adalah seorang anak yang tidak diingini, kita adalah seorang anak yang dibuang. Tapi percayalah, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan menginginimu, saudara. Oleh itu jangan pernah rasa sendiri. Pilihlah Tuhan, ikutlah Tuhan, serahkan kehidupanmu sepenuh-penuhnya ke dalam penjagaan Tuhan. Biarkan Tuhan memimpinmu masuk ke jalan yang benar di dalam kebenaran, karena itu satu-satunya yang mampu menyelamatkan hidupmu baik di dunia ini maupun kehidupan yang kekal, yaitu sudah semestinya memilih berada hidup di dalam surga. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga saudara dan saudari diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.